YNS Fellas, welcome back to YNS Perspective Podcast, where you can tune into today's strategies for tomorrow's success. Bersama saya, Septianudin, selaku konsultan dari Yamada Consulting Inspire Indonesia. Pada episode kali ini, kita akan membahas topik yang berjudul The Trust Engine, Navigating the Shift from Ownership to Usership and Digital Transformation, yaitu tentang bagaimana transformasi digital mengubah perilaku konsumen, membangun ekosistem kepercayaan baru, serta membentuk kembali cara perusahaan dalam memberikan value di era modern saat ini. Dan pada sesi kali ini, kita sudah bersama dengan Bapak Tangka Saputra, seorang manajer riset pasar yang juga sudah berpengalaman di industri otomotif dan juga industri lainnya. Jadi, stay tune dan langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Oke, halo Pak Tangkas. Halo. Ya, jadi kalau kita lihat ya, industri otomotif memang saat ini mengalami shifting gitu ya, pergeseran yang besar akibat digitalisasi, kemudian juga perilaku konsumen, dan ada lagi yang terbaru itu adalah transisi energi gitu. Nah, model bisnis yang sebelumnya juga yang berfokus pada ownership atau kepemilikan ini akhirnya mulai bergeser nih Pak. Jadi dari arah ke ownership tadi ke usership gitu. Nah, dengan penekanan pada fleksibilitas dan juga pengalaman dari pelanggannya gitu. Mungkin kita masuk ke bigger picture-nya dulu kali ya Pak. Kalau misalnya dari menurut Pak Tangka sendiri nih, kalau misalnya dilihat dari perilaku mobilitas masyarakat maupun perusahaan dalam beberapa tahun terakhir ini tuh seperti apa sih Pak? Mungkin bisa dijelaskan dulu. Oke. Jadi pertama-tama mungkin kita lihat mobility, sebelum kita melihat mobility kita lihat dulu ya, mungkin ada perubahan tren gitu ya. Kalau mungkin dari sebelumnya untuk kita kalau melihat itu ada pergeseran simbol ataupun mungkin persepsi ya terhadap mobil gitu. Kalau dari sebelumnya kepemilikan itu sebagai satu simbol of status gitu ya bagi seseorang. Nah, makin kesini itu makin bergeser sebenarnya. Tetap ada simbol of status dari society gitu terhadap kepemilikan mobil, tapi semakin bergeser ke arah fungsional. Jadi lebih ke arah utility-nya nih mungkin yang diangkat gitu ya. Dimana untuk mobil mungkin tidak lagi dilihat sebagai suatu simbol status ataupun mungkin aset gitu ya, tapi mungkin lebih dilihat sebagai sisi fungsionalnya gitu. Nah, nanti dari situ baru tuh perkembangannya beragam gitu ya kalau kita lihat dari sisi mobility. Oke, berarti memang ada pergeseran dari utilitasnya dan juga functionnya itu sendiri gitu ya. Tapi kalau misalnya kita melihat dari sisi konsumennya sendiri gitu, apakah ada perbedaan juga nih dari perilaku konsumennya? Mungkin dari yang tadinya konsumennya lebih pilih ke ya udah punya kendaraan aja, akhirnya berpindah untuk ke usership seperti itu. Mungkin bisa dielaborasi juga. Ya. Kalau kita lihat dari sisi hari ini gitu ya, digitalisasi itu kan sudah sudah berkembang dan di mana konsumen itu dikasih pilihan nggak cuma memiliki mobil aja gitu ya, tapi optionnya banyak gitu. Optionnya banyak, ada tadi dari ride sharing gitu ya. Ada juga mungkin sekarang yang sedang berkembang adalah car subscription gitu ya. Nah, jadi kalau awalnya kita harus punya mobil dulu gitu ya untuk bisa merasakan fungsinya lah ya dari berpindah satu tempat-tempat lain. Sekarang kita jadi lebih punya banyak pilihan dengan ride sharing ataupun opsi lain gitu. Oke, jadi kalau kita lihat sebenarnya ada pergeseran di mana kalau kita lihat dari studi yang mungkin pernah kami lakukan di tahun 2017 atau 2018. Jadi kalau kita lihat terhadap market pembeli mobil, baik itu mobil baru atau mobil bekas, kalau kita lihat sebenarnya kepemilikan mobil itu masih dilihat sebagai sebuah aset. Jadi mobil itu masih jadi aset. Itu masih di range mungkin 90%. Terbagi antara aset yang menguntungkan atau aset yang non-profitable atau tidak menguntungkan gitu ya. Nah, tapi
dari current study kita cek lagi di tahun, let's say mungkin di tahun-tahun baru inilah ya, tahun 2026 ini, khususnya masyarakat perkotaan, itu dari yang tadinya mobil itu masih dilihat sebagai sebuah aset, nah sekarang bergeser nih, jadi mobil is not an asset. Itu let's say mungkin udah di atas 50%-an gitu. Jadi kalau kita lihat kepemilikan kendaraan itu awalnya itu dilihat sebagai hal yang menguntungkan ataupun aset, berubah menjadi beban gitu. Yang dimana memang kepemilikan mobil adalah sebuah beban gitu. Jadi kalau kita punya mobil, kadang yang nggak kita pikirin itu adalah cost of ownership-nya gitu. Cost of ownership itu yang kadang mungkin nggak orang pikirin. Gitu. Oke. Berarti memang ada pergeseran yang tadinya mobil ini jadi suatu keuntungan, akhirnya jadi suatu beban gitu. Nah, kalau misalnya kita coba lihat dari sisi pelaku industrinya nih, dengan adanya shifting ini, itu kira-kira apa sih tantangannya Pak dari untuk mereka gitu? Ya, tentu kan market berubah ya. Tapi kita harus lihat ini sebagai sebuah opportunity. Artinya kita mungkin bisa lebih memanfaatkan tren yang terjadi ya. Jadi mungkin dari yang awalnya mungkin terutama untuk perusahaan automaker gitu ya, mungkin dari yang awalnya cuman jual mobil gitu ya, ataupun mungkin untuk berkaitan dari secara satu arah gitu ya, dari produsen ke dealer ke konsumen gitu ya. Mungkin sekarang jadi lebih ke fungsinya nih yang dijual, lebih ke utility-nya, lebih ke gimana bisa memberikan apa ya, function mobility as a service, kita sebutnya MaaS ya, Mas. Mobility as a service ini menjadi satu solution khususnya untuk generasi muda ya, mungkin yang sekarang sudah mulai aware bahwa car is not an asset but is a liability gitu. Jadi kebutuhannya tetap ada, tapi solutionnya nih yang mungkin mengikuti dari demand pasar. Oke, baik. Berarti memang dari kebutuhannya yang juga mengikuti dari demand pasar itu sendiri. Nah, tapi kalau misalnya dari perusahaan sendiri melihat adanya shifting seperti itu, apakah mungkin dari perusahaan sendiri itu bagaimana sih dapat menyeimbangkan gitu ya efisiensi dari segi operasionalnya mungkin dengan ekspektasi pelanggan tadi yang lebih fleksibel ya akhirnya? Ya, jadi pertama mungkin yang harus dilihat adalah segmen pasarnya itu sendiri ya. Artinya company atau brand itu harus bisa melihat segmentasi pasarnya itu kayak gimana sih ceruknya gitu ya. Secara total pasti kan nggak homogen ya pasar, pasti ada ceruk yang mungkin lebih konvensional, lebih tradisional, mungkin they prefer the old ways gitu ya. Tapi ada juga mungkin ceruk pasar yang mungkin lebih pingin hal baru gitu, pingin coba hal baru. Ada lagi mungkin yang lebih sisi fungsional, tapi mereka ini quote and quote smart buyer gitu ya. Mereka smart buyer, mereka ingin satu hal yang mungkin lebih inovatif dan mungkin lebih menguntungkan. Nah, gimana cara company bisa melihat segmentasi ini dan juga memasarkan produknya sesuai dengan kebutuhan dari segmen yang mau kita sasar gitu. Jadi kalau tadi misalnya kita lagi bicara mobility as a service gitu ya, mungkin yang pertama harus di tap in adalah mereka yang tidak melihat mobil sebagai sebuah status gitu. Karena kalau udah ngelihat mobil as a status or as an asset, kalau kita tawarkan ke pemilik kita tawarkan let's say tadi ride sharing gitu ya, atau mungkin option lain seperti car subscription, itu mungkin nggak akan sesuai dengan kebutuhan mereka itu, karena mereka masih butuh sense of ownership gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya let's say tadi ada ceruk pasar yang lebih muda gitu, mereka ditawarkan option lain yang mungkin lebih fleksibel ataupun mungkin secara price juga lebih ekonomis, itu pasti sesuai gitu dengan kebutuhan mereka. Oke, kalau misalnya tadi berbicara mobility as a service, memang ada lumayan banyak ya pilihannya dari ride sharing, kemudian juga car subscription gitu diantaranya. Nah, ini kan berarti ada beberapa pilihan lagi nih untuk mobility as a service gitu. Nah, kalau misalnya dilihat dari perusahaan jasa mobilitas sendiri, itu gimana sih agar dapat tetap relevan gitu bagi generasi baru, khususnya Gen Z yang memang juga mungkin banyak
pilihannya juga gitu ya, kayak tadi mobility as a service-nya. Nah, kira-kira gimana sih caranya agar tetap relevan untuk para Gen Z untuk memilih preferensi mobilitas yang berbeda-beda tadi gitu? Ya, tentu kita harus lihat kondisi pasarnya ya. Artinya gini, kalau kita melihat marketnya itu dia butuhnya apa sih gitu ya. Kita mungkin bisa berangkat dari pain point. Pain point-nya dari kepemilikan mobil itu apa sih gitu ya. Nanti mungkin kita bisa pecah dari kelompok umur tuh. Mungkin kelompok umur yang udah mature atau mungkin kelompok umur yang tadi kita mau dalami, yaitu mungkin Gen Z yang kelahiran usia sekian sampai sekian, tahun sekian sampai tahun sekian gitu ya. Jadi itu mungkin kita bisa lihat lagi pain point-nya apa. Pain point dari kepemilikan mobil apa sih? Mungkin dari sisi ownership, mungkin dari konteks let's say misalnya maintenance cost-nya tinggi gitu ya, atau mungkin dari sisi regulasi seperti pajak gitu ya. Pajaknya mungkin ada berbagai kebijakan ya, mungkin ada yang namanya progresif dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian kita ngeliat lagi dari sisi hal lain apa nih mungkin yang bisa dijawab gitu. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya kalau kita bisa membedah pasarnya dan juga mungkin kita bisa berangkat dari pain point, kita bisa lihat produk kita solve the pain points nggak sih? Gitu, produk kita bisa menjawab kebutuhan mereka nggak gitu. Nah, dari si kelompok usia yang muda tadi nih, yang mungkin first jobber atau mungkin first time buyer, mereka punya bottleneck-nya apa gitu. Nah, nanti dari situ mungkin mobility bisa masuk dari sisi mana? Apakah kita bisa memenuhi kebutuhan tersebut tapi di luar dari sisi kepemilikan gitu ya? Karena kalau kepemilikan kan kita opsinya cuma 2 ya di Indonesia, artinya beli secara cash ataupun secara kredit gitu ya. Kalau secara cash berarti kita harus full payment, let's say berapa sekian ratus juta gitu ya, atau mungkin kalau mobil baru, kalau mobil bekas mungkin sekian puluh juta gitu yang harus dikeluarkan di awal gitu ya. Nah, sekarang kredit butuh sekitar paling kecil mungkin kredit bisa 10-15% dari total acquisition cost gitu ya, 10-15%. Mungkin ada juga range-nya ada yang di 30% dari sekian harga yang mau dibeli gitu ya. Nah, itu kan berarti butuh biaya duluan tuh di depan gitu ya. Nah, kira-kira itu jadi pain point nggak sih buat mereka gitu ya. Business as a mobility, mobility as a service bisa masuk nggak untuk jawab pain point itu. Oke. Berarti memang kita coba lihat dulu juga dari pain points-nya, kemudian juga bottleneck-nya apa gitu ya. Oke. Nah, terakhir mungkin kita masuk ke teknologi gitu. Teknologi ini kan berkembang sangat cepat sekali gitu ya. Dan menurut Pak Tangkas sendiri, itu inovasi yang akan paling mengubah industri mobilitas ini tuh inovasi yang seperti apa sih, Pak? Oke. Inovasi itu sebenarnya satu hal yang mungkin penting ya, penting banget buat dilakukan gitu company atau brand, karena semakin company itu bisa adaptif sama market atau perubahan, semakin baik lah ya, semakin bertahan di pasar gitu ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya inovasinya pasti dari sisi digitalisasi. Digitalisasi dalam hal proses pembelian atau proses tadi ya pemesanan, atau mungkin proses hal yang mungkin sifatnya mempermudah dari sisi customer. Dari proses kepemilikan juga mungkin itu penting tuh digitalisasi. Jadi artinya jangan kita mungkin hanya bertahan dengan proses di internal kita yang mungkin memudahkan di internal aja gitu, tapi dari sisi customer mungkin jadi pain point gitu. Nah, gimana caranya kita bisa adaptif dan mengikuti habit dari target audience kita atau target market kita. Oke, terima kasih Bapak Tangkas atas insight-nya dan sharing yang sangat menarik tadi ya pada sesi kali ini. Dan semoga discussion hari ini bisa memberikan perspektif baru juga tentang bagaimana industri otomotif dan mobilitas menghadapi transformasi digital dengan membangun trust dan
beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen tadi di masa depan yang memang juga kalau dilihat dari sisi mobility as a service itu ada lumayan banyak juga gitu ya. Dan tentunya terima kasih juga untuk seluruh YNS Velas yang sudah menyaksikan YNS Perspektif Podcast pada episode kali ini. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share video ini, serta follow sosial media kita, Yamada Consulting Inspire Indonesia, untuk update insight menarik lainnya. See you on the next episode. Goodbye.